Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta serial India Radha dan Krishna. Agar tidak ketinggalan sinopsisnya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Klik tombol loncengnya, gratis kok. Terima kasih, selamat menonton. Melanjutkan cerita episode 1 sebelumnya di mana Radha dan Krishna dilahirkan. Kini Krishna, Radha dan Balram sudah tumbuh dewasa. Krishna yang sedang bermain seruling, Balram pun mengambil seruling itu dan mengatakan kepada Krishna, "Krishna, kau itu mencintai Radha, tapi itu dalam 16 tahun terakhir. Kau belum pernah bertemu dengannya. Aku setuju Radha melupakanmu karena kutukan itu. Tapi kau ingat semuanya, kenapa kau tidak ingin bertemu dengannya? Krishna, kau datang di dunia ini untuk menebarkan cinta. Tapi kau hanya terus duduk dengan serulingmu, kau sama saja tidak ada apa-apanya." Krishna menjawab, "Cinta itu hanya kata kecil kakak. Tapi kata kecil itu kelihatan sangat sederhana. Bukan dengan menunggu, tapi kegigihan. Untuk membuat kisah cinta kita menjadi mengagumkan, kita harus melewati banyak cobaan. Menjauh dari Radha selama 16 tahun, rasanya seperti tidak bertemu selama ratusan tahun." Dari jauh, Krishna melemparkan kerikil ke arah Mathura hingga memecahkan cawan yang sedang dipakai Raja Kans untuk persembahan. Raja Kans mengatakan, "Aku tahu kau siapa. Kau mencoba menghalangi jalanku untuk mencari anak yang ke-8 Devaki. Tapi kau tidak ingin aku tahu siapa dan di mana kau. Maka kau mencoba merusak upacaraku. Mereka bilang kau adalah pengurus dunia ini. Karena perbuatanmu orang-orang akan menghadapi kemurkaanku." Kans bertanya kepada Akrur, "Dari mana asal cawan ini?" Akrur mengatakan bahwa pembuat tembikar itu dari Barsana. Karena cawannya pecah, Raja Kans menghukum pembuat tembikar itu yang sudah menghancurkan upacaranya. Pembuat tembikar itu bernama Kumar. Raja Kans mengatakan Kumar dan keluarganya dihukum dan diasingkan dari Mathura, dan siapapun yang membantunya akan dihukum juga. Cerita dilanjut ke Krishna dan Balram. Balram mengatakan ia terkejut melihat Krishna selama bertahun-tahun untuk membuat mentega. Krishna bilang ke ayah Nan, "Harus pergi ke pasar. Bagaimana kau bisa menjadi dewasa secepat ini? Obrolan polosmu pada ayah dan ibu kita yang naif, kenapa kau tidak mengatakannya kau pergi ke pasar untuk melihat orang yang kau cintai? Dia tidak akan ingat atau mengenalimu." Krishna menjawab, "Karena aku sudah dewasa kakak, jadi aku harus membantu ayah mengerjakan pekerjaannya. Aku berharap setelah pertemuan kita ini, dia bisa melupakanku. Jalan hidup Radha karena siapapun yang mencoba melupakan, mereka akan tetap muncul dalam kenangan." Krishna dan Balram pergi menuju pasar Mathura. Di perjalanan, Balram menggoda Krishna. Sepertinya ada yang sedang gelisah ingin segera tiba di sana. Krishna menjawab, "Inilah yang istimewanya tentang cinta kak. Coba dengarkan, sungai harus menempuh perjalanan jauh untuk bertemu laut. Tapi saat laut mendekat, maka bendungan kesabaran pun akan ambruk. Ayolah kak, jangan jadi rintangan antara dua kekasih." Kembali ke Kumar, dia yang telah dihukum Raja Kans meminta tolong kepada kepala desa Barsana yaitu Frisban. Namun dengan berat hati Frisban tidak bisa membantunya karena tidak bisa melawan Raja Kans. Radha merasa kasihan melihat Kumar dan mengatakan kepada Frisban, "Ayahku bukan hanya pemimpin Barsana, tidak hanya bertanggung jawab atas Barsana, tapi juga bertanggung jawab atas penduduk Barsana. Dia tidak akan bisa membantumu karena mata-mata Kans ada di mana-mana." Radha mengatakan, "Aku bukan pemimpin dan aku juga tidak dalam tekanan manapun. Aku yang akan membantumu." Frisban kaget dan mengatakan, "Ini bukan main-main Radha, ini masalah serius." Radha menjawab, "Kita bertanggung jawab atas negeri ini, maka kita juga bertanggung jawab atas pria ini ayah. Apa salahnya? Bahwa dia membuat tembikar untuk upacara Raja Kans,
Kenapa membalas kematian kita di masa depan orang miskin, Ayah? Tidak ada jaminan untuk nafas manusia. Lalu orang yang bersalah harus membayar dengan hidupnya hanya tembikar yang pecah. Karena mereka dihukum mati selama masih hidup, mereka tidak bisa bekerja ataupun pergi dari kota ini. Jika mereka mati di Barsana karena kelaparan, apa kita tetap bisa makan walaupun sedikit, Ayah? Dama adik Rada datang dan mengatakan, kau sudah melewati batasanmu, Rada. Meskipun kau anak kesayangan ayah, bukan berarti kau bisa menghina dan menentang keputusan ayah. Melawan Raja Kans Mathura bukan tradisi kita. Rada menjawab, aku tidak akan melawannya dan tidak pernah menentang keputusan ayah. Tapi aku ingin membantu mereka yang tidak berdaya. Bicara tentang tradisi, orang kuatlah yang memutuskan tradisi ini di masyarakat. Yang lemah hanya perlu menahan seperti beban mati. Hari ini aku harus bicara dan ayahku sendiri yang mengajariku untuk membedakan benar salah dan selalu mendukung yang benar. Katakan padaku, Ayah, apakah benar membiarkan mereka mati kelaparan? Orang-orang datang kepadamu berharap atas hidup mereka, Ayah. Hanya dengan membantu mereka kehormatanmu tetap utuh. Semua pemimpin bertanggung jawab atas perlindungan masyarakat. Di saat pengambilan sumpah, seorang pemimpin bersumpah melindungi rakyatnya. Kau juga melakukan sumpah itu, Ayah. Untuk menghormati perkataan seseorang, aku belajar darimu. Bagaimana bisa aku melanggar janjimu sendiri? Frisban terharu atas ucapan Rada dan mengatakan, sampai hari ini aku telah memberkatimu. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih untuk ini. Kadang orang tua melupakan pelajaran mereka sendiri yang telah mereka berikan kepada anak mereka seumur hidup. Kau telah mengingatkanku dan telah mencegahku dalam kejahatan. Katakan, Rada, bagaimana kita bisa membantu mereka? Rada mengatakan, entah bagaimana menyampaikan kesulitannya pada Raja Kans. Gambarkan situasi suramnya dan buat dia untuk merubah keputusannya. Dan sampai saat itu aku akan menjual tembikar di pasar. Frisban tidak setuju dan berkata, itu mustahil, Rada. Rada mengatakan, apa kau tidak mempercayaiku, Ayah? Frisban menjawab, aku mempercayaimu tapi tidak pada Raja Kans. Rada mengatakan mereka tidak akan tahu bahwa tembikarnya datang dari Barsana. Tolong izinkan aku, Ayah. Frisban mengizinkan tapi dengan satu syarat. Beberapa orang harus ikut denganmu untuk melindungimu, Rada. Rada menerima syarat itu dan memulai membuat tembikar dengan teman-temannya. Visaka bertanya kepada Rada, apa ini yang kita lakukan benar, Rada? Rada menjawab, kita melakukan hal yang benar. Entah kenapa firasatku mengatakan bahwa ini diiringi dengan kelahiran perjalanan yang baik. Rada dan teman-temannya telah sampai di pasar Mathura. Salah satu pedagang bertanya dari mana datangnya para gadis ini. Rada menenangkan teman-temannya untuk tidak mendengarkan perkataan mereka. Rada juga memperhatikan cara orang berdagang. Rada pun mulai mempromosikan potnya. Salah satu pengunjung memuji pot Rada dan bertanya dari mana asalnya. Teman Rada keceplosan menjawab, pot ini dari Barsana, Paman. Semua orang pun kaget dan mengatakan, tapi ada larangan untuk pot yang terbuat dari Barsana. Pengunjung mengatakan, orang bodoh mana yang akan membeli barang dari Barsana? Bukankah Raja Kans telah melarangnya untuk tidak berjualan? Siapapun orangnya yang membeli pot ini akan dituduh dengan pengkhianatan. Aku tidak akan membeli pot ini. Jika Raja Kans tahu kami membeli pot ini dari Barsana, maka Raja Kans akan memenggal kepala kami. Rada mengatakan, melawan demi kebaikan bukan suatu kelancangan, tapi keberanian. Seluruh warga pun ingin memecahkan pot yang dibawa oleh Rada. Dengan berani Rada melawan dan mengatakan, jika kalian tidak mau membelinya, maka jangan kau beli.
Krishna sampai di Mathura dan melihat itu Krishna langsung menjentikan jarinya. Waktu pun terhenti, Krishna berjalan menuju Radha dan memperhatikan Radha. Krishna pun meniup rambut Radha. Krishna mengatakan, inilah saatnya aku memasuki dalam cerita ini. Krishna kembali menjentikan jarinya, waktu pun berputar kembali. Krishna membeli semua pot-pot yang dibawa oleh Radha dan bertanya, siapa namamu? Radha menjawab, namaku adalah Radha. Warga pun menyerang Krishna karena telah membeli pot Radha. Namun Balram melawannya dan bertarung. Radha bertanya pada Krishna siapa dia dan menyuruh Krishna untuk membantunya. Krishna menjawab, dia adalah kakakku. Soal makan dan bertarung dia tidak akan tertandingi.